Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang pasti ada hal-hal yang menakutkan buat dia. Ada orang yang takut tentang masa depannya. Ada orang yang takut dengan kondisi keuangannya. Ada orang yang takut dengan atasannya misalnya. Ada orang yang takut dengan istrinya. Ada orang yang takut sama suaminya. Sampai ada takut-takut yang saya sebut takut-takut yang silly. Ada orang yang takut sama kecoa misalnya. Takut sama ular misalnya. Jadi takut pada hal-hal yang sebetulnya sangat silly sekali. Tetapi setiap orang ada banyak hal yang dia takutkan sebetulnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa manusia takut? Kalau kita mau jujur bahwa pada mulanya Tuhan tidak menciptakan manusia dalam ketakutan. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan untuk berkuasa, manusia diciptakan untuk berwibawa, manusia diciptakan untuk hidup dalam kemuliaan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia memilih untuk hidup di dalam dosa. Artinya manusia melanggar hukum Tuhan. Manusia melanggar kodrat yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Manusia turun. Alkitab berkata karena setiap manusia telah berdosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika manusia turun derajatnya, ketika manusia turun wibawanya, turun martabatnya, sehingga apa yang terjadi? Manusia mulai hidup dan mengenal apa yang bernama takut, apa yang bernama kekhawatiran, apa yang bernama kebimbangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi waktu manusia kembali kepada kodratnya, hidup tunduk pada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, membiarkan Tuhan kembali berkuasa dalam hidupnya, sehingga dia berani berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah gentar dengan apapun, tidak akan pernah gentar dengan siapa apapun, karena dia mengerti jika Tuhan di pihaknya, tidak ada yang dapat melawannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang takut akan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan ini adalah kata yang sangat biasa di dalam gereja, di dalam percakapan firman Tuhan, dalam khotbah para pendeta. Sering kali diingatkan tentang takut akan Tuhan. Sehingga istilah takut akan Tuhan ini bukan istilah yang asing. Tetapi kalau kita mau coba memahami, mau coba mengerti dan mau jujur, ada banyak orang kadang-kala tidak terlalu memahami, tidak terlalu mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Sebagian bahkan menafsirkan, oh iya kita harus takut sama Tuhan. Wah, hati-hati, jangan-jangan Tuhan akan marah sama kita. Ada orang tua yang akhirnya kemudian menakut-nakuti anak-anaknya. Kamu makan harus habis loh, itu kan berkat Tuhan. Kamu buang, Tuhan marah loh. Nanti kamu dipukul sama Tuhan, nanti kamu gak akan bisa kaya, nanti kamu gak akan bisa sukses. Kenapa? Karena berkat Tuhan kamu buang-buang sembarangan. Jadi akhirnya anak itu bukannya takut sama Tuhan, tapi akhirnya ketakutan sama Tuhan. Akhirnya bukan sekedar dia menghormati, menghargai Tuhan, tetapi di akhirnya mulai, aduh Tuhan itu kok kayaknya galak sekali, Tuhan tuh kayaknya marah setiap saat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan justru membuat kita makin dekat sama Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghargai, kita menghormati, kita mengerti betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita dalam membahas takut akan Tuhan, kita sama-sama mau belajar dari Amsal 14. Amsal 14 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya,
Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita belajar beberapa hal penting tentang takut akan Tuhan. Karena di dalam ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita belajar dari takut akan Tuhan dalam ayat bacaan ini? Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-25 dikatakan, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Berarti yang pertama kita belajar takut akan Tuhan berarti menjadi saksi yang setia. Nah, apa artinya menjadi saksi yang setia? Kalau kita bicara tentang saksi yang setia berarti bicara tentang kejujuran, bicara tentang kebenaran, berarti menjauhkan diri dari dusta. Nah, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang berdusta karena dia pikir, ya habis gimana pendeta, semua orang berdusta. Kalau kita mau jujur-jujur, kita mau tulus-tulus, wah habis kita nggak akan pernah bisa sukses, nggak akan pernah bisa maju. Nah, tetapi ini intinya hidup Kristen. Takut akan Tuhan berarti saya menjadi saksi yang setia, menjauhkan diri dari hal-hal yang bohong, menjauhkan diri dari hal-hal yang licik, menjauhkan diri dari hal-hal dusta. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Artinya begini, meskipun suami nggak lihat, meskipun istri nggak lihat, meskipun anak-anak nggak lihat, meskipun pendeta nggak lihat, tapi kan Tuhan lihat. Karena saya takut akan Tuhan, berarti saya menjadi saksi yang setia. Yang kedua, coba saudara lihat pada ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi yang kedua, takut akan Tuhan berarti menjadi orang yang sabar. Takut akan Tuhan bukan berarti kita kemudian akhirnya, yuk karena saya takut akan Tuhan, saya mau buat apa, kan yang penting urusan saya sama Tuhan, bukan urusan saya sama manusia. Tidak, takut akan Tuhan justru mengajar kita menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Waktu kita takut akan Tuhan berarti kita hidup dalam kesabaran. Kenapa? Saya takut akan Tuhan kok, pokoknya saya serahkan saya sama Tuhan. Allah kok yang akan bertindak, Allah akan menuntun saya, Allah akan beritahu langkah-langkah yang saya harus tempuh, dan tepat di saat yang Tuhan kehendaki, pasti segala sesuatunya akan menjadi beres. Jadi lihat, takut akan Tuhan berarti menjadi saksi yang setia. Yang kedua, takut akan Tuhan berarti menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 dikatakan begini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi yang ketiga kita pelajari, takut akan Tuhan berarti membebaskan diri dari iri hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini, dunia yang penuh dengan orang-orang yang iri hati, orang-orang yang gak bisa lihat orang lain lebih maju, gak bisa lihat orang lain lebih sukses, lalu dia coba mengganjal, coba menyikut. Tetapi kalau kita menyadari betapa dahsyatnya Tuhan, kita menyadari betapa hebatnya Tuhan, lalu kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita nggak mau untuk iri hati. Kenapa? Karena kita menjaga diri kita supaya diri kita selalu dijumpai Tuhan, berkenan di hadapannya. Yang keempat saya pelajari, apa artinya takut akan Tuhan? Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi yang keempat saya pelajari, takut akan Tuhan berarti
peduli terhadap orang miskin. Justru ketika kita takut akan Tuhan, kita bukan menjadi orang yang arogan, kita bukan menjadi orang yang sombong lalu berkata, loh saya diberkati kok karena saya takut akan Tuhan. Tidak, tapi justru karena kita takut akan Tuhan, kita peduli dengan orang lemah, kita peduli dengan orang yang berkekurangan, kita peduli sama orang yang tidak mampu, kita peduli sama orang yang mungkin sedang jatuh, orang yang mungkin sedang mulai jauh dari Tuhan, orang yang mungkin sudah mulai goyah dalam imannya. Kita bukan menghakimi, kita justru peduli orang miskin, orang lemah, orang yang goncang, sehingga kita kuatkan terus karena kita takut akan Tuhan. Maka kita tahu kita tidak akan membiarkan orang ini makin jauh dan akhirnya makin terhilang. Yang kelima, yang terakhir saya pelajari, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, kalau sudah lihat pada ayatnya yang ke-34 dikatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Berarti yang kelima, yang terakhir, takut akan Tuhan berarti tetap hidup dalam kebenaran. Bukan hanya tahu yang benar, bukan hanya mengejar yang benar. Dunia hari-hari ini cuma pengen tahu yang benar. Dunia hari-hari ini berusaha mengejar yang benar, tetapi tidak hidup di dalamnya. Sementara orang-orang yang takut akan Tuhan bukan mengejar untung, bukan mencari untung, bukan mengejar nama, bukan mencari nama, tetapi mengejar dan akhirnya dia hidup di dalam kebenaran. Bukan mengejar kebenaran untuk memutarbalikkan kebenaran, bukan tahu kebenaran untuk memutarbalikkan kebenaran dan akhirnya membenarkan diri sendiri, tetapi mengejar kebenaran, tahu kebenaran untuk hidup di dalamnya, sehingga akhirnya kita berjalan di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan kita mempermuliakan nama Tuhan karena kita punya hati yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau sudah ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga senantiasa kami menjadi saksi yang setia, menjadi orang yang sabar, bebaskan diri dari iri hati, peduli terhadap orang-orang yang miskin, dan hidup dalam kebenaran. Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang goncang Tuhan bangkitkan kembali, sehingga kuasa mujizat dan kemenangan boleh berlaku buat hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Insert ini dipersembahkan oleh Dale Carnegie Training. Hadirilah seminar parenting dengan topik mempersiapkan remaja sukses di abad 21, Sabtu 28 Mei 2016 pukul 8 sampai 12 siang di Hotel Aston Tropicana, Jalan Cihamplas 125 Bandung. Investasi sebesar Rp200.000 untuk maksimal 4 orang per keluarga, orang tua, dan anak. Info lebih lanjut hubungi Radio Maestro atau SMS ke Heri di 0813 2102 0649. Sekali lagi di 0813 2102 0649.